Kita mulai aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil ambil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa subhajima'in amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bertemu kembali di ruang kelas, tepatnya ruang kelas kuliah umum, tematik materinya Ulumul Quran. Insya Allah kita akan bertemu di setiap hari Rabu malam di ruang kelas yang luas ini karena kapasitasnya kursinya sebanyak 100. Karena di LB Gimnasium ada ruang kelas kategori 2. Yang pertama ada ruang kelas yang reguler, tentunya jumlah kursinya terbatas, hanya 50-an. Sedangkan yang ruang kelas yang untuk ini yang 100. Pada materi kali ini, judulnya adalah lafadz sholatahu wa tasbihahu. Kedua lafadz ini terdapat di surat An-Nur, ayat 41. Sholatahu bermaksud gerak sholatnya, wa tasbihahu, tasbihahu bermaksud ucapan bacaan tasbih. Dari ilustrasi di layar saya sengaja memilih yakni gambar jendela pesawat, dan kita seakan merasa sekarang sedang di dalam pesawat mau nengok keluar ketika siang hari, secara bersamaan di pinggir pesawat ada burung terbang. Nah, karena diharapkan nanti setiap kita naik pesawat dan melihat jendela keluar, diharapkan ingat yang sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang An-Nur ayat 41. Sebentar ya, nama saya menghalangi, saya hapus dulu. Kuliah umum di ruang kelas tematik materi Ulumul Quran berjudul Sholatahu wa tasbihahu. Sholatahu bermaksud gerak sholatnya, wa tasbihahu bermaksud ucapan bacaan tasbihnya. Kedua lafadz ini, sholatahu dan tasbihahu, terdapat di surat An-Nur ayat 41. Saya baca per kalimatnya. Yang pertama berbunyi alam taro. Arti aslinya alam taro, apakah belum kamu melihat? Ciri pelakunya kamu berawalan tak. Ini ciri pelaku yang dikenalkan di LB Gimnas tingkatan paket 3. Karena di ruang kelas tingkatan paket 3 itu mempelajari tentang bentuk-bentuknya fiil. Ada fiil bentuk lampau, fiil mudhari bentuk sedang, dan fiil amar bentuk perintah. Taro termasuk fiil mudhari. Cirinya mudhari berawalan tak, huruf-huruf anita, alif, nun, ya, ta. Alam taro arti aslinya apakah belum kamu melihat? Arti bebasnya tidakkah kamu ketahui? Arti bebasnya lagi tidakkah kamu memperhatikan? Nah, maksudnya mengetahui dengan cara melihat atau memperhatikan dengan cara melihat. Alam taro apakah belum kamu melihat? Melihat apa? Butuh objek. Anna sesungguhnya. Nah, anna artinya sama dengan inna, bedanya adalah anna letaknya di tengah kalimat, inna letaknya di awal kalimat. Ingat ya, pengertian kalimat bukan ayat loh ya, hati-hati keliru. Apa sih kalimat? Rangkaian kata-kata yang dibatasi dengan tanda waqaf. Contoh di sini, alam taro sampai sofatin, ini satu rangkaian kalimat. Tuh ya. Jadi yang masih bingung, Ustaz, bedanya apa inna sama anna? Bedanya inna itu di awal kalimat. Apa sih awal kalimat? Yakni awal ayat atau awal tanda waqaf atau awal ucapan. Awal ucapan. Misalnya, ya ayyuhannas wahai manusia, innallaha. Nah, ketika ayyuhannas kan masih manggil, wahai manusia, masih manggil belum berucap. Ketika setelah nasu innallaha, pakai inna meskipun tulisannya tengah-tengah ayat, kita nggak bahas aja, bahas kalimatnya. Jadi bedanya inna dan anna, inna di awal kalimat, anna tengah kalimat, bukan awal tengah ayat, tapi tengah kalimat atau awal kalimat. Ingat ya, beda ya.
Rangkaian kalimat dengan ayat beda. Kalau ayat tulisannya, kalau kalimat rangkaian kata-kata dalam satu pengertian, itu namanya kalimat. Alam taro, apakah belum kamu melihat kepada siapa? Anallah, sungguhnya Allah. Yusabbihu lahu, bertasbih baginya. Kalau berkata baginya, arti bahasanya kepadanya. Bertasbih kepadanya, pasti bertasbih melafatkan lafaz subhanallah atau memuji Allah maksudnya. Yusabbihu lahu, bertasbih padanya. Siapa yang bertasbih? Man, siapa yang fisamawati, di dalam langit. Fi, perkata di dalam, aktivitasnya di. Man fisamawati, apa yang di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Wat toiru, dan burung, sofatin, yang bersaf-saf, dalam kurung terbang bersaf-saf sambil membuka sayapnya, Mas. Bentar ya. Terbang bersaf-saf sambil membuka sayapnya. Lanjutannya, kulun, kalau perkata tiap-tiap, arti bahasanya semuanya. Tiap-tiap semuanya, qad alima sholatahu, sungguh telah mengetahui sholatnya, dalam kurung gerak sholatnya. Wa tasbihahu, dan ucapan atau bacaan tasbihnya. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui, bima, kalau berkata dengan apa yang yaf'aluna, mereka kerjakan atau mereka berbuat. Di ayat ini ada lafaz yang tadi saya pakai judul, berbunyi sholatahu wa tasbihahu. Sholatahu, gerakan sholatnya, wa tasbihahu, dan ucapan tasbihnya. Ayat ini kita bahas dari awal kalimat atau awal ayat. Kita buka pada tampilan berikutnya. Ayatnya berbunyi, alam taro, apakah belum kamu melihat? Melihat kepada siapa? Anallah, sesungguhnya Allah. Yusabbihu lahu, bertasbih padanya atau baginya. Man fis samawati, apa yang di langit, wal ardi, dan bumi. Di Al-Quran, urutan penyebutannya berbunyi, ini ya maksudnya ayat ini, anallaha yusabbihu lahu man fis samawati. Lafaz Allah sebut duluan, baru disebut man. Misalnya saya rubah, misalnya ya dalam bahasa Arab saya rubah, saya dahulukan berbunyi alam taro, apakah belum kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat langsung? Melihat apa? Anna, sesungguhnya, man fis samawati, siapa yang ada di dalam langit, wal ardi, dan bumi, yusabbihulillahi, bertasbih kepada Allah. Bertasbih bagi Allah, cari bebas, bertasbih kepada Allah. Misalnya kalimatnya mannya saya dahulukan, lafaz Allah saya akhirkan, yang berbunyi anna man fis samawati wal ardi yusabbihulillahi, yang artinya alam taro, apakah belum kamu melihat sesungguhnya siapa yang di langit dan bumi, siapa yang ada di langit dan bumi, bertasbih memuji kepada Allah. Kalau mannya didahulukan dari lafaz Allah, maka pengertiannya adalah mereka, siapa mereka? Penghuni langit bumi, itu bisa beramalan berupa amalan tasbih, bisanya itu karena usaha sendiri, tanpa campur tangan Allah. Ya. Tanpa Allah ikut andil dalam amalan mereka, itu hikmahnya. Oh, berarti kalau didahulukan, maka para malaikat, para manusia, para jin, para hewan, para tumbuhan, semuanya bertasbih, bisa bertasbihnya karena usaha sendiri, dan bisa sendiri tanpa Allah bantu. Nah, dan tasbihnya mereka diarahkan kepada Allah. Sedangkan Al-Quran nggak seperti ini ucapannya di Al-Quran. Nggak akan nemu seperti ini. Nggak akan nemu seperti ini. Nemunya adalah Allah duluan disebut baru man. Makanya ketika lafaz Allah dahulukan baru man, maka mengandung isyarat bahwa Allah itu telah mendahului mereka. Nah, mendahului dalam hal apa? Ya, ini memberikan rahmat kepada mereka. Nah, karena mereka dapat rahmat, maka mereka bisa beramalan tasbih. Nah, rahmatnya berupa apa? Macam-macam. Misalnya kesehatan, maka bisa lancar melafalkan tasbihnya. Atau Allah berikan hidayah, maka bersedia bertasbih. Oh, berarti hikmahnya lafaz Allah didahulukan baru man, maka isyarat bahwa siapa saja di langit dan di bumi bisa beramalan tasbih. Itu bisanya bukan karena hebatnya mereka, tapi karena Allah mendahului, ngasih mereka rahmat agar mereka berhasil bisa bertasbih. Nah, ini hikmahnya.
Kenapa di Al-Quran selalu sebut duluan Allah dulu baru man. Allah dulu baru man. Nggak pernah berbunyi man dulu baru Allah. Nggak pernah seperti ini. Jadi yang bawah ini sekedar saya contohkan misalnya dirubah-rubah. Nah, man dulu kemudian Allah. Ternyata dengan dirubah man sebut duluan berubah pula pemahaman ayatnya. Berarti Al-Quran itu bermuatan ajaran. Jadi nggak sekedar info Allah berfirman arti perkata seperti ini, nggak seperti itu. Jadi bermuatan ajaran bahwa man fis samawati wal ardi bisa beramalan yusabihu itu karena Allah duluan ada dan Allah berbuat memberikan rahmat kepada siapa saja di langit dan bumi untuk bisa bertasbih. Nah, ini ya, berarti Allah dalam firman-Nya bermuatan ajaran. Termasuk ajaran dalam hal akidah keyakinan bahwa kita itu nggak bisa beramal apapun kalau nggak dibantu, didahului dengan rahmat Allah. Ya kayak tadi kita barusan sholat maghrib, sholat isya, bisanya kita sholat, itu hakikatnya bukan hebatnya kita, tapi Allah dahulu berbuat kepada kita. Apa? Memberikan rahmat supaya kita mudah beramalan ibadah sholat itu sendiri. Ini contoh yang kita bahas detailnya tentang lafadz hikmahnya Allah didahulukan, baru lafadz man. Kita buka pada tampilan berikutnya. Sekarang kita bahas lafadz yusabbihu sekarang. Yusabbihu arti singkatnya perkata dia bertasbih, dia memuji Allah, dia bertasbih. Lafadz yusabbihu kalau dilihat dari lafadznya berasal dari kata ini lengkapnya sabbaha yusabbihu, tasbihan. Lafadz sabbaha yusabbihu tasbihan ini dipelajari tingkatan paket 6 ya. Karena paket 6 itu mempelajari kata kerja atau fiil yang dilihat dari sudut pandang huruf-hurufnya. Ada fiil jumlahnya 3 huruf sebutannya thulatiyun. Ada fiil jumlahnya 4 huruf sebutannya rubaiyun, rubai. Di sini sabbaha jumlah hurufnya ada 4, sin, ba, ha. Nah, maka berbunyi sabbaha. Ini fiil madi, kata kerja bentuk lampau. Yusabbihu, ini fiil mudhari, kata kerja bentuk sedang. Sedangkan noun atau kata bendanya, masdarnya tasbihan. Nah, makanya mari kita bertasbih. Apa tasbih itu? Yakni berbuat sabbaha yusabbihu. Apa sih artinya sabbaha yusabbihu? Mensucikan. Yakni bermaksud memuji Allah dengan bacaan tasbihan atau bacaan tasbih. Apa bunyi bacaan tasbihnya? Subhanallahi, maha suci Allah. Oh, berarti man fis samawati, siapa saja yang ada di langit, wal ardi dan bumi, semuanya melafadzkan lafadz subhanallahi alias memuji Allah dengan bacaan tasbih, maha suci Allah. Subhanallahi, kalau berbunyi subhanallahi, maha suci Allah. Tapi saya contohkan di layar ini, berbunyi misalnya subhanalladzi biyadihi. Sama subhana artinya maha suci. Misalnya, saya bandingkan 2 lafadz yang sama artinya. Fa subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'una di surat Yasin. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadirun di surat Al-Mulk ayat 1. Yang garis maaf ya, sampai garis merah biar kelihatan nih. Enggak bermaksud nantang loh ya, enggak. Yusabbihu, dia mensucikan, dia bertasbih. Saya baca yang warna merah. Subhana artinya maha suci. Alladzi yang biadihi di tangannya. Bi kalau tingkatan terjemahan, tingkatan paket 1 artinya dengan. Bi artinya dengan. Nah, oleh ustadznya masing-masing pernah kita dikenalkan bahwa bi itu artinya banyak berubah-ubah. Alias punya arti perubahan maksudnya. Punya perubahan arti. Arti aslinya dengan, arti perubahannya apa? Macam-macam. B bisa artinya demi, B bisa artinya kepada, B bisa artinya di. Nah, contoh di sini, biadi artinya di tangannya, bukan dengan tangannya. Oh, berarti ada bedanya dong kapan B artinya dengan,
Kapan bi artinya di, ada bedanya. Iya, ada bedanya. Bedanya apa? Ya, kita lihat di layar ini. Bedanya adalah kalau bi ingin diartikan di, ya di loh ya, di, itu ada cirinya. Apa cirinya? Ditengok kata berikutnya sebelah kiri. Kalau bi ketemu kata berikutnya bermaksud nama lokasi tempat atau nama lokasi waktu, tepatnya nama lokasi tempat, maka bi artinya di. Contohnya, Bibabila, di negeri Babil. Bibak kata, di Baka. Di Indonesia, di Indonesia. Biadihi, di tangannya. Tangan adalah bermaksud telapak tangan tempat maksudnya. Nah, maka dari itu di ayat ini subhanalladzi biadihi artinya alladzi biadi yang di tangannya. Kenapa biarnya di? Karena ketemu yadi bermaksud lokasi tempat. Ya. Berikutnya bawahnya warna merah juga. Tabarakalladzi biadi, sama arti dengan di atas. Tabaraka maha suci alladzi biadi yang di tangannya. Oh, berarti subhana dengan tabaraka beda dong, beda. Yang pernah kita pakai kan biasanya berbunyi subhanallahi, benar kan ya? Ya, enggak pernah berbunyi tabarakallah. Enggak pernah, yang sering kita pakai lafaz subhanallah, ya kan? Enggak berbunyi tabarakallah, pada artinya sama. Subhanallah, maha suci Allah. Tabarakallah, sama artinya maha suci Allah. Bedanya adalah kalau subhana bermaksud, atau bawa dulu ya. Kalau tabaroka bermaksud, arti perkata tabaroka maha suci. Maksudnya apa? Allah kok sebut tabaroka? Yakni Allah itu maha suci dari perbuatan hina. Alias perbuatan Allah selalu sangat mulia. Nah, sedangkan subhana arti singkatnya sama, maha suci. Maksudnya apa? Maha suci Allah pakai lafaz subhana. Maksudnya adalah Allah itu maha suci dari perbuatan yang sia-sia. Jadi beda spesifiknya. Kalau kita berbunyi tabarakallah, maksudnya apa? Allah maha suci dari perbuatan hina. Allah itu berbuatnya mulia terus, nggak pernah berbuat hina. Itu tabarakallah lafaznya. Nah, kalau subhanallah bermaksud Allah itu maha suci dari perbuatan sia-sia, alias Allah kalau berbuat selalu bermanfaat. Nah, makanya ketika kita lihat yang indah-indah, misalnya lihat pantai, kita takjub, subhanallah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari perbuatan sia-sia. Ternyata Allah menciptakan pantai itu fungsinya untuk ini, untuk itu, gitu maksudnya. Pas kita lihat orang ngaji suaranya bagus, kita takjub. Subhanallah, maksudnya apa? Allah maha suci nyiptakan suara itu nggak sia-sia, ternyata dimanfaatkan oleh itu menjadi suara bagus untuk mengaji. Ini contohnya. Oh, berarti lafaz subhanallah memuji Allah, mensucikan Allah dari perbuatan sia-sia. Nah, kalau tabaraka memuji Allah, mensucikan Allah dari perbuatan yang hina. Ini bedanya. Oh, berarti kalau dihubungkan dengan surat An-Nur 41 pakai yusabihu, nggak berbunyi ya tabaroku, Allahu ya tabaroku lahu, nggak gitu. Nggak pakai fi'il ya tabaroku, tapi fi'il atau kata kerja yusabihu, karena temanya tentang memuji Allah, mensucikan dari perbuatan yang sia-sia. Nah, bedanya itu ya. Nah, sekarang kita tahu bedanya subhana dengan tabarok. Kita buka lanjutan pada tampilan berikutnya. Itu yang paling belakang selonjoran sudah angop-angop ya. Sudah menguap-menguap, silakan kopinya segera diseruput ya. Kita kalau kuliah malam hari santai aja. Nggak usah formal. Bisa selonjoran, bisa kipas-kipas cari angin, boleh nggak apa-apa. Ya. Lanjutannya, tadi kita bahas yusabihu, sekarang kita bahas man ya. Kita bahas man sekarang. Man arti perkata siapa yang. Kalau lihat ini loh ya, man siapa yang. Ternyata di Al-Quran ada dua lafaz yang mirip ayatnya, mirip bunyi lafaz di ayatnya, maksudnya di surat An-Nur 41 berbunyi man fis sama yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Kalau kita buka surat Al-Hasr 24, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Nah, ada kemiripan kan ya? Kalau man siapa yang, ma apa yang. Sekarang saya urut dulu ya arti perkata. Dari surat Al-Hasr ayat 24. Wallahu, dia Allah. Al-Khaliqu, arti aslinya yang menciptakan. Al-Bari'u, juga sama arti aslinya yang menciptakan.
Nah, apa hikmahnya ya? Al-Khaliqu dengan Bari kok dimunculkan dua-duanya. Padahal arti aslinya sama. Bedanya adalah kalau Al-Khaliqu arti singkatnya pencipta. Arti aslinya yang menciptakan. Nah, kalau Khaliqu bermaksud mengadakan dari nggak ada menjadi ada. Itu namanya Khaliqu. Allah adalah Al-Khaliqu Jalla Jalaluhu. Apa Al-Khaliqu? Menciptakan bermaksud mengadakan. Dari nggak ada menjadi ada. Contoh misalnya, di meja nggak ada pulpen. Langsung Allah adakan pulpen, tiba-tiba ada. Itu namanya Khaliqun. Allah adalah Al-Khaliqu. Pencipta bermaksud mengadakan dari nggak ada menjadi ada. Lah kalau Al-Bari'u, apa artinya? Sama. Yang menciptakan atau pencipta. Bedanya apa dok? Beda. Bedanya adalah kalau Al-Bari'u menciptakan bermaksud Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sama. Ada bedanya. Ada bedanya. Kalau Khaliqu menciptakan bermaksud mengadakan. Dari nggak ada menjadi ada. Kalau Al-Bari'u menciptakan bermaksud hasil ciptaannya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Makanya masih ingat, ayo yang merasa anggota tingkatan paket 1, masih ingat ya? Emangnya kenapa Ustadz paket 1 ada apaan? Ada materinya di Al-Baqarah juz 1. Tentang apa? Tentang peristiwa sapi betina, masih ingat ya? Ayo, maaf ya, betina. Peristiwa tentang apa ya, Nabi Musa marah kepada kaumnya gara-gara kaumnya itu ketika ditinggal Musa selama arba'ina lailatan 40 malam ke puncak Tursina, kaumnya di lereng Tursina nunggu ibaratnya ya, ternyata mereka menyembah Al-Ijlah. Apa Al-Ijlah? Anak sapi. Ya, betul kan ya? Masih ingat kisahnya ketika Musa turun ke lereng gunung nunggu mereka, Musa bilang, "Fatubu ila barikum, faktulu anfusakum." Gitu ya. Nah, sebelum bilang itu Musa bilang, "Innakum dolamtum anfusakum." Dan seterusnya kata Musa langsung disuruh kepada Fatubu ila bariikum. Apa bariun? Kata Musa, fatubu. Maka bertobatlah kalian. Kepada siapa Musa? Ila bariikum. Kepada yang menciptakan kalian. Nah, Musa nggak berkata ila kholikikum. Nggak gitu. Berkata pakai bariun. Ila bariikum. Apa bariikum? Ini pengertiannya. Kalau bahasa kasar seperti ini. Wahai kaumku, kalian telah menyembah al-ijlah. Menyembah patung anak sapi. Nah, ingat kaumku, kalian manusia. Sapi itu hewan. Allah itu menciptakan beda antara manusia dengan hewan. Manusia punya akal, hewan nggak punya akal. Nah, wahai kaumku, bertobatlah kepada yang menciptakan kalian itu beda dengan hewan, namanya bari'u. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada yang menciptakan kalian itu beda dengan hewan. Kalian lebih mulia daripada hewan, kenapa kalian dulu mendewakan hewan gitu ya. Jadi kenapa Musa berkata pakai fatubu ila bariikum, kok nggak pakai fatubu ila kholikikum? Karena bermaksud memunculkan sebagai perhatian kepada bahwa Allah itu menciptakan makhluk berbeda-beda antara manusia sama hewan. Berarti manusia lebih mulia daripada hewan. Maka kalau ada manusia itu menuhankan hewan, tentu tanda tanya ibaratnya ya. Tentu sangat hina manusia itu. Kok memuliakan hewan yang derajatnya di bawah manusia? Padahal manusia beda dengan hewan. Makanya apa Al-Bari'u menciptakan bermaksud hasil ciptaan itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Misalnya ada seorang ibu lahir bayi kembar 4. Ya. Meskipun kembar tetap ada bedanya itu. Ya. Apa hikmahnya? Kalau bahasa sekarang namanya Allah itu kreatif inovatif. Jadi apa? Ciptaan Allah nggak monoton, selalu kreatif ciptaannya. Bayi zaman lampau dengan bayi milenial ibaratnya beda ternyata. Beda. Allah itu kreatif, inovatif, maha kreatif, maha inovatif. Mana risetnya? Kemarin, ya tidak monoton kayak kemarin. Selalu ciptaannya selalu baru, nggak ada yang beda. Itu namanya Al-Bari. Ya, Al-Khaliqu yang menciptakan. Al-Bari'u sama arti perkata singkatnya aslinya yang menciptakan. Al-Musawwiru arti aslinya yang menggambar. Di sini dia kan yang membentuk. Al-Musawwiru yang membentuk. Lanjutannya, lahu baginya al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Arti aslinya husna adalah yang terbaik. Yusabbihu bertasbih ma fis samawati, apa yang di langit wal ardi dan bumi. Ini selalu ya, kita berbagai ayat selalu menemukan samawati wal ardi karena seringnya kita menemukan lafaz samawati wal ardi sama-sama kita apa dulu kepala ya.
Yang merasa ikut kajian kelas-kelas tarjim Quran perkata langsung hafal di luar kepala, bahkan di luar gedung. Jadi ke parkiran dulu baru ingat. Apa? Samawati wati, langit dan bumi, langit dan bumi. Karena begitu kita sering hafalnya dengar samawati wal ardi, sampai ada plesetan. Ada plesetan seperti ini. Orang dialog, kamu sama siapa ke Jakarta? Sama Wati. Terus siapa lagi? Wal Ardi. Karena Wati dan Ardi saudara kembar, ikut melulu kemana-mana itu. Satu orang, dua orang itu. Sama siapa ke Jakarta? Sama Wati. Terus Wal ikut melulu. Nah ya, lanjutannya. Wahuwa dan dia. Al-Azizu yang maha mengalahkan. Arti aslinya. Kalau bebasnya maha perkasa. Al-Hakimu yang maha bijaksana. Di surat Al-Hasr pakai ma, yusabbihu lahu ma fis samawati. Ma arti singkatnya apa ya? Nah, dalam kajian ulumul Quran di LBQ Nas itu ma dengan man beda. Kalau ma bermaksud makhluk yang tidak bernyawa atau tidak bergerak, misalnya benda padat, misalnya benda cair, misalnya benda gas. Nah, ini kalau bicara mengenai yusabbihu loh ya, bicara yusabbihunya. Yang apa saja pokoknya, benda yang mati pun juga bertasbih, benda padat, benda cair, benda gas, benda padat misalnya batu, kayu, besi, itu bertasbih muji Allah. Benda cair misalnya air yang kita minum, teh, kopi, itu bertasbih kepada Allah. Benda gas misalnya ya uap atau maaf ya asap, asap, awan, itu bertasbih kepada Allah. Itu kalau pakai ma apa yang? Sedangkan pakai lafaz man, makanya man siapa yang, bukan apa yang. Nah, dalam arti ini, kalau beramalan yusabbihu, siapa man di sini? Yakni makhluk yang bernyawa, yang bergerak, atau yang berakal. Misalnya para malaikat, para jin, para manusia, hewan-hewan, dan tumbuhan. Man dengan ma beda. Oh, berarti di Al-Quran ada lafaz kembar. Yusabbihu lahu, sama-sama ada lafaz yusabbihu lahu. Tapi berikutnya ada man, ada ma. Kalau di An-Nur, yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Di surat Al-Hasr, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bedanya itu antara ma apa yang dengan man siapa. Kita lanjutkan pada tampilan berikutnya. Itu yang dari Nusa Tenggara itu kasih kode Ustaz, jangan lama-lama, nanti kemalaman kami. Ya, tenang aja, tenang aja. Berikutnya lafadznya wat-toiru sofatin. Wat-toiru dan burung sofatin bersap-sap, mengembangkan sayapnya bersap-sap. Wat-toiru sofatin dan burung yang bersap-sap. Ini apa sofatin? Ya, ini sedang bersap-sap mengadakan migrasi. Ingat ya, burung itu setahu saya itu setahun sekali mengadakan migrasi, perpindahan antar benua, antar negara. Jadi kalau pindah itu berombongan ya, berombongan ya. Nah, apa rombongan ababil secara bahasa apa nih ababil? Burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil bukan nama burung tapi keadaan berbondong-bondongnya namanya ababil bahasa Arabnya. Ini burung-burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil yang berbondong-bondong. Nah, ketika burung bermigrasi antar benua, antar negara, itu mereka tahu. Mereka tahu ini benua sana, benua Amerika ke arah sana, benua Afrika ke arah mereka tahu. Ya. Benua Asia ke arah sana, mereka tahu itu. Nah, tahunya dari mana mereka? Apakah pakai GPS? Apa GPS ya? Apa sih tulisan GPS? Singkatannya adalah GPS, gunakan penduduk setempat, alias tanya orang kalau tersesat ya. Jadi barang siapa luar kota pakai mobil tersesat, langsung gunakan GPS. Apa GPS? Gunakan penduduk setempat, alias tanya orang, Pak, kemana alamatnya? Ya, GPS ya. Saya pasang G bukan J ya, G aja. Coba saya baca GPS. Nah, ternyata migrasi burung antar benua itu nggak pakai GPS, mereka tahu arahnya. Ternyata para ilmuwan dalam ilmu zoologi meneliti, kenapa ya burung kok tahu ya migrasi antar benua kok nggak tersesat ya? Ternyata diteliti di dalam otak burung itu menimbulkan suatu energi magnet. Jadi burung itu memfungsikan magnet kutub utara dan selatan. Bumi loh ya, bumi. Jadi ketika burung, misalnya burung dari Jepang pengen bermigrasi ke arah, misalnya ke arah Eropa, maka burung itu tahu bahwa magnet bumi yang utara ada sana. Jadi mereka tahu jaga jarak. Jaga sekian jaraknya, sekian mil dari kutub utara mereka tahu. Nah, maka mereka terbangnya dengan jarak itu. Nggak pernah menjauh,
nggak pernah mendekat. Nah ini, maka mereka kalau mereka dari Jepang pengen balik ke Jepang lagi dengan jalan yang sama juga. Makanya di berbagai negara yang sudah tahu jadwalnya migrasi burung, itu para wartawan, para warga selalu masang kamera, teleskop sebagainya untuk melihat ke atas, merekam kejadian itu. Ya, ini selalu nih, setahu saya Indonesia dilintasi migrasi burung dari Asia Timur menuju Eropa, dilintasi lewat di daerah Kalimantan, dan juga lewat di daerah Pulau Jawa, dilintasi itu. Cuma saya lupa bulannya ya, maaf saya lupa bulannya. Jadi ketika burung bermigrasi, bersap-sofatin, bersap-sap. Nah, ternyata para ilmuwan meneliti kenapa yang burung ketika terbang bersap-sap, kenapa enggak sapnya kayak manusia ketika sholat, berjajar kanan kiri. Kenapa ya sopnya burung itu membentuk bentuk formasi huruf V. Ini ya, di huruf V ini. Ayo yang merasa pernah merekam migran burung ketika terbang berombongan itu membentuk huruf V. Kenapa enggak membentuk sap ya? Ini ada hikmah di sini. Sofatin bersap-sap. Nah, ketika burung bermigrasi ya dengan sayapnya itu ya, mereka bersap-sap membentuk formasi huruf V, bukan huruf I atau huruf angka 1 yang berjajar itu. Enggak seperti itu. Selalu huruf V. Nah, kenapa huruf V ya? Jawabannya kalau tinggal ilmiahnya adalah ketika mereka membentuk formasi huruf V itu dengan bentuk huruf V, maka mereka serombongan burung bisa dengan mudah menerobos arus angin. Ingat bahwa semakin ketinggian derajat kita ke atas, ke langit, semakin anginnya kencang. Ya, ingat ya, angin semakin kencang kalau semakin tinggi. Nah, burung ketika terpaksa melawan arus angin, maka untuk memudahkan menerobos arus angin, membentuk formasi huruf V, maka anginnya minggir semua. Nah, kalau burung itu bersop-sopnya itu sejajar baris kanan kiri, sejajar loh ya, merobos angin ke depan, maka kalah, maka berat. Ini hikmahnya. Jadi burung Allah kasih suatu hidayah ya, berupa petunjuk bahwa ketika terbang migrasi bersaf-safnya membentuk formasi V. Nah, bukan bersaf-safnya kayak manusia ketika dalam sholat, bukan itu. Nah ya, nah burung Allah ciptakan beda dengan hewan yang lainnya. Kalau hewan yang lainnya tidak punya sayap, burung punya sayap. Nah, mari kita mikir sebentar ini. Burung itu punya sayap untuk apa ya? Dari pertanyaan ini ada dua jawaban pilihan. Yang pertama, burung itu punya sayap untuk apa ya? Apakah dengan sayapnya itu supaya bisa terbang? Atau supaya tidak jatuh ketika terbang? Ini mari kita mikir sejenak ya. Burung itu Allah kasih sayap, itu fungsinya apa ya? Apakah supaya bisa terbang? Atau supaya tidak jatuh ketika terbang? Nah, mari kita mikir dulu masing-masing ya. Mikir jangan lama-lama ya. Jangan sampai imsak, nanti bubar semua nanti ya. Nah, untuk mengetahui hikmahnya kenapa Allah ciptakan burung itu punya sayap, apakah untuk supaya bisa terbang atau supaya tidak jatuh ketika terbang? Jawabannya kita buka pada tampilan berikut. Biar nggak nunggu lama, nunggu imsak jawabannya, sekarang aja saya buka. Ya. Jawabannya adalah burung itu punya sayap supaya bisa terbang. Karena dalam posisi terbang itulah gerak sofatin wayang bitna. Apa sofatin? Membuka sayap. Jadi baris membuka sayap. Nah, gerakan sholatnya itulah burung ketika terbangnya itu. Nah, maaf ya. Bagi kita yang suka memelihara burung dan membuat sangkar bagi burung itu, entah burung burung lovebird ataupun burung kenari sebagainya ya. Ini kalau tinjuan surat An-Nur 41 bahwa burung juga bertasbih dan juga gerak sholat dengan terbang itu, maka saran saya kalau kita punya piaraan burung, sangkarnya jangan kecil, jangan sempit, harus diperlebar. Namanya kenapa Ustadz? Kalau sangkarnya sempit, maka burung itu hanya bisa lompat-lompat, nggak pernah buka sayap. Nah, kalau nggak pernah buka sayap, maaf ya, dalam tanda kutip kasarnya, burung itu merasa tersiksa. Nggak pernah ada kesempatan gerak sholat memuji Allah lewat geraknya itu.
Jadi kita tuh egois kayaknya. Manusia egois. Hanya memanfaatkan suaranya saja. Tapi mendolimi burung karena burung nggak bisa gerak sholat. Hanya bisa tasbih suara. Tapi nggak bisa gerak sholat. Maka saran saya, sangkarnya diperlebar. Agar kesempatan terbang sejenak dari pojok ke pojok. Nah, terbang itulah gerak sholatnya. Dan kicon itulah bacaan tasbihnya. Agar kita nggak egois. Hanya pengen suaranya saja, tapi nggak pengen dia gerak buka sayap. Nah, kita egois, kita manusia. Maka demi agar kita itu tidak melanggar 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 hukum hak asasi perburungan ya, dalam hal bertasbih kepada Allah. Nah, ini kita sama-sama Allah, sama-sama bertasbih pakai suara, dan sama-sama bertasbih pakai gerak, sholat, gerak, ibadah. Nah, mari kita menghormati sesama Allah. Jadi kepada burung sangkarnya dipelebar. Lah kalau burung punya sayap untuk gerak sholat, lah kalau gitu bagaimana supaya nggak jatuh ke terbang? Jawabannya di surat yang lainnya. Lantas bagaimana supaya tidak jatuh ketika terbang? Jawabannya ada di surat Al-Mulk ayat 19. Saya buka dulu ya. Tampilan berikutnya tentang kenapa burung tidak jatuh ketika terbang. Saya baca perkata ya. Awalam yarau, kalau perkata urutannya waduh. Ingat, ayo. Dalam kaidah terjemahan tingkatan pakai 1 sudah diajarkan oleh ustadznya masing-masing. Bahwa latakilun, awalam, urutan mengartikannya wa dulu, baru a. Dan apakah? Kalau afala, fa dulu, baru a. Maka apakah? Belum, bukan gitu. Tapi dan apakah belum? Kalau perkata, dan apakah belum? Ingat ya, kaidah baca Quran ada kalanya beda dengan kaidah menerjemahkan. Kalau baca Quran arahnya dari kanan ke kiri. Kalau menerjemahkan kadang terbalik, dari kiri ke kanan. Nah, kapan terbaliknya? Ada kaidahnya. Semenjak paket 1, pusat masing-masing pasti sudah mengajarkannya. Contoh di sini, tulisan awala, afala, atau awala, pokoknya nemu fa atau wa, didahulukan terjemahannya. Sebelum a, sebelum kata sebelah kanannya ai. Maka di sini terjemahannya kalau berkata awalam dan apakah belum. Jangan diartikan apakah belum. Ya roh, arti bahasanya tidakkah. Ya roh, mereka melihat, arti bahasanya mereka memperhatikan. Melihat kemana? Ilat toiri, kepada burung. Burung yang mana? Fauqahum, yang di atas mereka. Ayo, yang merasa paket 1 tahu ini. Ala atas. Ala artinya sama dengan fauqa. Sama-sama artinya atas. Boleh di atas, boleh. Ala atas, fauqa juga atas. Bedanya adalah kalau ala, atas pengertian nempel. Nempelnya itu pakai ala. Nah, kalau fauqa tidak nempel. Misalnya loh ya, misalnya lampu di atas karpet. Nah, karena lampunya tergeletak di karpet itu bahasanya pakai ala. Lampu ala karpet ya pakai ala karena nempel. Misalnya lampu di atas karpet, kalau lampunya nggak nempel pakai fauqa bahasa Arabnya. Nah, sama di sini. Kenapa pakai fauqahum ya kok nggak berbunyi alaihim? Karena burungnya nggak di atas kepala kita pas, tapi berjarak jauh nggak nempel. Makanya pakai fauqa. Nah, kalau alai berarti burungnya nempel di kepala kita. Karena ala itu pengertiannya atas, jadi nempel. Kalau fauqa, atas pengertiannya tidak nempel. Nah, ya. Fauqa tidak nempel. Kalau ala nempel. Ila toiri, kepada burung fauqahum, dalam burung yang ada di atas mereka. Ngapain burungnya sofat? Apa? Sofatin, bersap-sap, mengembang dalam burung, mengatukan sayap ketika terbang. Oh, berarti burung pas terbang ada kalanya sayapnya itu diam. Ada kalanya bergerak. Nah, ini ya. Loh, kenapa ketika sayapnya diam kok nggak jatuh ya? Jawabannya ini, mayum sikuhunna. Ayo yang merasa tingkatan paket 1, semenjak paket 1 ayat yang berbunyi gini, bunyi ayatnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakdauna illa anfusahum wa ma yaskuruna. Nah, di sini arti aslinya apa? Yang gara-gara ada ilah, maka artinya tidaklah. Contoh kasus seperti ini di Al-Baqarah juz 1 sudah ada di garis masing-masing yang berbunyi wa ma yakdauna illa anfusahum wa ma yakdauna, dan tidak mereka menipu illa kecuali. Nah, gara-gara ada ilah, maka artinya tidaklah. Ya. Mayum sikuhunna, tidaklah. Kalau perkata itu yumsiku, memegang sebetulnya. Tidaklah memegang mereka. Kalau pakai mereka kan jamak ya. Saya artikan nya. Tidaklah memegangnya. Arti bahasanya tidaklah menahannya. Ila kecuali atau melainkan, atau arti bahasanya selain ar-Rahmanu, yang maha pengasih. Inau sungguhnya dia basirut, maha melihat, bikuli said, dengan tiap-tiap sesuatu. Arti bahasanya dengan segala sesuatu. Oh, berarti burung itu ketika bermigrasi ya, bersap-sap,
untuk berbuat sofatin wayang bidna. Apa sofatin? Baris mengembangkan sayap. Apa wayang bidna? Mengatupkan sayap. Jadi buka tutup, berkembang mengatub, berkembang mengatub, berkembang mengatub. Ya kayak kita kan pas ngantuk kan, ngantuk kan ya. Buka tutup ya. Jadi aslinya itu bukan mengantuk. Mengantuk adalah berkedip gerak lambat. Misalnya, kamu ngantuk ya? Enggak, berkedip sih, cuma gerak lambat. Jadi ngantuk ya. Nah, jadi kita berkedip sofatin wayang bidna, ya. Nah, jadi burung ketika bermigrasi terbang, kenapa nggak jatuh ya? Allah yang menahan. Nah, karena Allah kan maha kuasa, Tuhan bagi segala makhluk, termasuk makhluk benda mati. Allah suruh, wahai angin, tahanlah burung, topanglah supaya nggak jatuh, wahai angin, minggirlah. Jadi para peneliti meneliti, ketika burung, balik lagi singkat. Ketika burung sedang membentuk formasi V, ini menerobos angin supaya anginnya minggir. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, minggirnya angin bukan ke kanan ke kiri, tapi ke atas dan ke bawah. Ya, ketika ada arus angin yang mengarah ke selatan, misalnya ke selatan loh ya, ternyata dari selatan ada serombongan, sekelompok burung migrasi yang mengarah ke utara, juga melawan arus angin ya. Ternyata ketika burung merobos angin, anginnya minggir, bukan minggir kanan kiri, minggir atas bawah. Nah, kenapa minggir ke bawah? Untuk menahan burung supaya nggak jatuh, ternyata supaya nggak jatuh. Jadi seakan-akan burung itu nggak jatuh karena burung ditopang oleh tekanan udara dari bawah oleh angin. Nah, ini hikmahnya. Allah yang menahan dengan cara nyuruh angin supaya menopang dari bawah. Nah, makanya yumsiku, Allah berbuat yumsiku. Apa? Menahan. Gimana caranya? Ya nyuruh angin. Allah kan berkuasa nyuruh makhluknya. Masih ingat kisah Ibrahim dibakar api? Kenapa nggak terbakar ya? Allah berkuasa nyuruh api. Ya naruh kunibar dan wasalaman. Wahai api, biasanya kamu kan panas. Sekarang ini berubah sifatnya kamu. Ya berubahlah sifatmu. Jadilah kamu itu dingin, bardan, wasalaman. Oh berarti, wahai angin, engkau yang arus ke arah selatan, jadilah kamu ke arah ke bawah, minggirnya, jangan kanan kiri, gitu hikmahnya ya. Nah ini, oh berarti burung punya sayap, dipakai supaya bisa terbang. Kenapa nggak jatuh? Allah yang menahan, bukan karena sayapnya, tapi karena Allah yang menahan dengan cara mengkondisikan angin supaya menopang dari bawah, ada tekanan udara dari bawah. Nah, berarti burung bisa terbang karena Allah beri karunia berwujud sayap. Sedangkan tidak jatuh ketika terbang karena Allah memberi rahmat. Berwujud apa dong? Perbuatan Allah menahan burung di udara. Oh, berarti burung dapat perlakuan dua, dapat karunia dan dapat rahmat. Apa karunia? Berwujud adanya sayap. Apa rahmat Allah? Berwujud perbuatan menahan burung supaya nggak jatuh dari udara. Dan rahmat, bedanya kita buka pada tampilan berikutnya. Karunia adalah jika dilihat dari lafaz Arabnya berbunyi fadlun. Ayo, yang merasa anggota tingkatan paket 4 itu yang di pojok kanan itu 4 orang itu paket 4 itu sambil nyemil itu. Ya Ustadz, kami paket 4. Namanya kenapa kau nunjuk kami? Ya karena paket 4 tahu tentang fadlan. Fadlun apa fadlun? Ini kata benda. Sebutannya masdar. Nah, istilah masdar itu tingkatan paket 4 dibahas. Apa sih masdar? Maaf ya, bukan nama orang, panggilan Mas Darsono, Mas Darmuji, bukan loh ya, maaf ya. Masdar itu kata jadian maksudnya. Nah, fadlun wazannya polanya fa'lun. Nah, mempelajari tentang fadlun, tentang masdar tingkatan paket 4. Ya, yang merasa sekarang masih anggota paket 1 2 3, tetap semangat ya. Biar nanti pelajari ketemu pelajaran tentang fadlun, ketemu nanti lebih seru lagi paket 1 tentang mentasrif. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan paket 4 itu. Ya, seru itu paket 4 ya. Lebih beraneka ragam kajian paket 4 itu. Ya. Karena apa? Karena paket 1 2 3 masih dasar. Paket 4 baru tingkatan menengah ke atas ya. Jadi ada menengah ke atas dan menengah ke samping. Ya, karena minggir. Nah, apa sih fadlun? Karunia. Arti asli adalah kelebihan. Awalan ke akhiran an. Ini kaidah terjemahan dua tingkatan paket 4. Kalau nemu kata di Al-Quran, ketika diterjemahkan, ada awalan akhiran, awalan pe akhiran an, awalan ke akhiran an, itu namanya masdar, kata jadian. Misalnya penciptaan,
kejadian, atau misalnya apa ya, penulisan, pekerjaan, ke apa ya, kelamaan, kecepatan. Nah, kalau ada kata di Al-Quran, ketika diterjemahkan, ada awalan ke akhiran an, ada awalan pe akhiran an, maka pasti lafaz itu masdar, kata jadian. Nah, ini fadlun, kelebihan, maka masdar, kata jadian. Maksudnya apa sih kelebihan? Yakni suatu kelebihan atau perlakuan lebih yang diberikan Allah kepada hambanya, supaya hambanya bisa berbuat lebih sehingga tercapainya keberhasilan. Contoh tadi, kita sholat maghrib berhasil, kita sholat isya berhasil. Kenapa berhasil ya? Allah kasih kelebihan berupa apa? Macam-macam dibanding teman kita yang lain. Teman kita sakit, kita sehat, oh kita bisa lebih sempurna. Teman kita lututnya sakit, maka nggak bisa duduk sholat lama-lama karena kalau dilipat itu sakit. Nah, kita sehat, maka kita punya kelebihan dibanding dia. Oh, berarti berhasilnya kita sholat dengan nyaman tumak nina, berhasilnya sholat dengan gerak sempurna, itu karena kita dapat fadlun, dapat kelebihan. Ya dapat kelebihan berupa kesehatan. Kalau yang pasien nggak sehat, ya kita sehat, maka kita lebih sempurna dibanding mereka. Apa kelebihan? Fadlun. Nah, karena kita punya kelebihan berupa lebih sehat daripada tetangga kita, lebih punya daripada tetangga kita, itu namanya kita berhasil dalam berbuat, hanya punya kelebihan. Ya termasuk burung tadi itu misalnya, burung bisa bergerak sholat di udara. Kok bisa gerak ya? Karena punya sayap. Apa sih sayap itu? Berupa apa? Sayap itu statusnya. Sayap itu sendiri pemberian dari Allah. Maka keberhasilan sholat yang merupakan wujud karunia. Nah, karunia dari Allah kepada burung berupa apa dong? Berupa sayap itu sendiri. Oh, berarti makhluk Allah bisa sholat di udara hanya burung. Ular nggak bisa. Apalagi ya, kambing nggak bisa, sapi nggak bisa. Oh, berarti burung punya karunia lebih dibanding hewan yang lain karena sholat bisa di udara. Nah, ini ya. Ya, ini karunia. Lah kalau rahmat, rahmat jika dilihat dari lafaz Arabnya rahmatun. Sama ini masdar karena ada tak marbutoh. Apa? Singkatnya spesifik rahmatun, rasa sayang yang spesifik karena tak marbutoh. Rasa sayang rahmatun dari kata rohimah menyayangi, yarhamu sedang menyayangi, rahmatun sayangan atau kesayangan atau rasa sayang. Maksudnya apa ya rahmat? Rasa sayang yang Allah miliki. Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, punya rasa sayang, punya rahmat, adimur rahmati sama daimur rahmati. Nah, Allah punya rasa sayang yang Allah berikan kepada hambanya supaya hambanya karena disayangi terhindar dari ketersiksaan. Nah, sama dengan burung ini, kalau kita nengok dari jenis pesawat, ada burung ya. Nah, burung kenapa terbangnya kok merasa nyaman ya, nggak tersiksa ya? Karena Allah ngasih rahmat. Kenapa bisa terbang? Allah kasih karunia. Kenapa nggak jatuh? Allah kasih rahmat. Nah, karena dapat rahmat, makanya nggak tersiksa alias tidak merasa tersiksa ketika terbang. Nah, karena dalam bahasa di Al-Quran, tepatnya dari surat Al-Ankabut 21, menyayangi lawan katanya menyiksa. Nah, barang siapa disayangi, maka nggak akan tersiksa. Barang siapa Allah menyayanginya, otomatis Allah nggak akan menyiksanya. Dan sebaliknya, kalau seseorang di akhirat Allah menyiksanya, maka Allah nggak akan menyayanginya. Dan sebaliknya, barang siapa disayangi, pasti ke surga, nggak akan tersiksa. Dan sebaliknya, barang siapa di neraka tersiksa, otomatis nggak dapat kasih sayang Allah. Nah, ini dua kata saling bertolak belakang. Menyayangi, lawan kata menyiksa. Contoh ayatnya. Nanti kita bahas ayatnya. Sedangkan ketersiksaan itu sendiri bermacam-macam. Misalnya apa tersiksa? Mengalami gagal alias nggak berhasil. Tersiksa kan ya? Mengalami celaka alias nggak selamat juga tersiksa. Mengalami akibat buruk yang ditimbulkan juga tersiksa. Oh, berarti ketersiksaan. Contohnya 3. Mengalami gagal jadi tersiksa. Mengalami celaka jadi tersiksa. Mengalami akibat buruk jadi tersiksa juga. Nah,
Karena yu'adibu lawan kata yarham. Yu'adibu saya baca perkata ya. Yu'adibu dia menyiksa. Man yasau siapa dia kehendak. Maaf ya, saya taruh ke atas ini. Karena di ruang kelas kita jam dindingnya saya taruh di atas. Ya, ingat kita berada di ruang kelas virtual. Ya, jadi saran saya kalau kita ikut kuliah umum di ruang kelas ini, tempat duduknya berlaku zonasi. Ya. Maksudnya apa? Zonasi Ustaz. Barang siapa masuk duluan, tempat duduk paling belakang, maka bersyukurlah bisa bersandar, bisa selonjoran, kipasan-kipasan. Barang siapa duduknya paling depan, dekat ustadznya, tegang, nggak berani berkedip, takut ustadznya marah. Berlaku zonasi. Barang siapa zona dekat tembok, bersyukurlah yang masuk duluan. Barang siapa zona dekat dinding, bersyukurlah bisa nengok jam berapa sekarang. Ya, 8:30 WIB. Yu'adibu dia menyiksa, man yasa siapa dia kehendaki, wa yarhamu dan dia menyayangi, man yarhamuna kalian dikembalikan. Yu'adibu lawan kata yarhamu ternyata. Yu'adibu menyiksa, lawan kata, lawan perbuatan maksudnya menyayangi. Ini contoh ayatnya. Nah, berikutnya tepatnya saya buka dulu ya. Ada gangguan sinyal tempat saya. Al-Isra 44. Tusabbihu lahu, saya baca perkata, tusabbihu, bertasbih, lahu baginya, atau padanya, as-samawatu sab'u, langit yang 7, wal ardu dan bumi, waman fihinna, dan siapa yang, dalam kurung, berada di dalamnya. Wa in, nah ini ya, in artinya jika, tapi gara-gara ada ilah, maka in berubah artinya tidaklah. Ilmu tentang ini sudah diajarkan oleh ustadznya masing-masing ketika paket 1. Ya, ustadznya pasti sudah mengenalkan. Kalau sudah nemu contoh ayatnya maksudnya bahwa ma artinya tidaklah kalau ketemu ilah. In artinya tidaklah kalau ketemu ilah, sebelah kirinya ada ilah maksudnya. Wa in dan tidaklah, min kalau berkata min sain dari sesuatu, arti bahasnya dan tidaklah ada sesuatu apapun, ya, tandanya pun kalau ada min di sini. Illa kecuali atau melainkan yusabbihu bertasbih bihamdi dengan pujiannya, dengan memujinya. Walakin kalau berkata walakin akan tetapi wahai manusia kalian la tafqahuna, kalian tidak memahami tasbihahum, suara bacaan tasbih mereka. Jadi innau sungguhnya dia karena adalah haliman, atasnya maha penyantun, arti bahasanya maha pengasih, ghafuran maha pengampun. Jadi maaf ya, apa hikmahnya ya, hewan kok suaranya beda-beda ya. Ayam berkokok, ketok kukuruyuk. Hewan apa ya, bebek wek. Ya, saya nirukan ya, maaf ini. Kambing mbek ya. Burung berkicau. Nah, karena kita nggak paham bahasa mereka, hanya para nabi rasul dan orang terjadi Allah kehendaki bisa mendengar mereka bertasbih semuanya bertasbih lewat bahasa masing-masing itu yang kita nggak pahami itu. Nah, ini saya cerita singkat ya, maaf ya singkat ya. Suatu ketika Rasul dan para sahabat itu memakan. Ini ada kutipan hadisnya, memakan makanan ya, yang makan atas kuasa Allah, makanan yang dimakan para sahabat itu bersuara bertasbih. Karena sahabat tanya Rasul, apa benar benda mati itu bertasbih muji Allah? Kami nggak paham gimana bacaan tasbihnya itu. Suara gimana? Langsung segitu juga langsung yang mereka makan bersuara bertasbih. Ini satu. Contoh kedua, suatu ketika Rasul membawa kerikil di tangan beliau. Ya. Sahabat tanya Rasul, apa benar benda mati itu bisa bertasbih bersuara? Rasul buktikan, mbak kerikil kata beliau. Lantas kerikil tangan Rasul itu bertasbih. Nah, suara dengan manusia bertasbih, muji Allah. Ya. Dengan suara kayak suara manusia maksudnya. Jadi langsung ditranslate bahasa manusia. Subhanallah, bertasbih. Nah, Umar kan kritis ya. Umar kritis, ya Rasul, itu kan di tangan Anda. Tangan Anda kan tangan mujizat. Coba pindah ke tangan saya. Masih bertasbih nggak kira-kira? Akhirnya, karena itu dalam suatu halaqah, dalam suatu forum para sahabat banyak, lantas Rasul memindahkan kerikil tangan dari beliau, bukan ke Umar langsung, ke Abu Bakar, pindah ke tanganmu. Nah, di Abu Bakar bertasbih kerikilnya.
Langsung, Abu Bakar, pindahkan ke tangan Umar. Nah, Abu Bakar yang pindah, bukan Rasul. Umar langsung bertasbih. Wahai Umar, Bakar, Utsman, pindah ke tangan Utsman, bertasbih juga. Wahai Utsman, pindahkan tangan Ali. Nah, di tangan Ali, bertasbih juga. Oh, berarti bertasbihnya batu bukan karena tangannya. Bukan karena tangannya Nabi, tangan siapa? Memang bertasbih. Nah, ini. Kenapa? Karena tusabbihu lahu samawati wal ardu. Semuanya bertasbih. Termasuk ma tadi kan ya. Ma ada ma fis samawati, ada man fis samawati. Apa ma? Benda mati. Apa man? Benda yang hidup. Semuanya bertasbih. Nah, termasuk di sini ya. Cuma kita nggak paham tasbih mereka. Ya, makanya oleh ulama fikih, tiga fikih ya. Para ulama fikih, maaf ini contoh aja kasus. Misalnya saya pengen berburu ke hutan, bawa tembak, saya pengen berburu burung. Kalau ada tujuan fikih, dilarang menembak burung ketika berkicau. Kenapa? Mari berhusnudon. Siapa ketika dia sedang berkicau, itu bacaan tasbihnya. Memuji Allah. Lah kalau kita sedang menembak burung, sedang bertasbih, itu sama saja hakikatnya memotong bacaan tasbihnya itu. Nah, ini. Jadi para ulama fikih melarang menembak, ini contoh berburu burung aja ya. Melarang nembak burung ketika berkicau. Yang kedua, melarang nembak burung ketika terbang. Karena ketika terbang itu gerak sholatnya bertasbih itu. Tasbih dalam gerak sholatnya maksudnya. Lah kalau gitu nembak burung pas kapan dong? Ya. Yani nembak burung ketika sudah bertengger. Nah, bertengger. Nah, bertengger di dalam bertengger ya. Nah, ketika bertengger dan sedang tidak berkicau, gitu. Sedang diem, sedang bengong, tolak-tolak karena gitu, silakan ditembak. Nah, itu pun tembaknya bermaksud melumpuhkan, bukan mematikan, supaya ada sempat menyembelih, ya, menyembelih cepatnya. Ini hikmahnya ya. Jadi berhusnudon, karena kita nggak paham bahasanya burung ketika bertasbih kayak apa suaranya, mari kita berhusnudon, berprasangka baik bahwa kicauan burung itu sedang bertasbih. Ya. Ini contoh yang burung ya. Berikutnya, qad alima sholatahu wa tasbihahu. Qad alima, sungguh telah mengetahui. Kulun ya, kulun tiap-tiap masing-masing pihak, misalnya seluruh makhluk ya, kulun. Qad sungguh alima telah mengetahui sholatahu, gerak sholatnya, wa tasbihahu, dan bacaan tasbihnya. Ini masih kutipan dari An-Nur Mas tadi ya. Apa sih kulun arti bebasnya? Semuanya. Arti aslinya apa kulun? Tiap-tiap. Nah, dalam kaidah terjemahan tingkatan paket 1, kulun diartikan sama dengan jami'an. Semuanya. Kulun. Ustadz, kenapa enggak ayatnya dirubah kata-kata jami'an aja? Jami'an qad alima. Nah, kalau kulun sama dengan jami'an, kenapa enggak berbunyi jami'an aja lafadznya? Jawabannya adalah, meskipun artinya sama, spesifiknya tetap ada bedanya. Bedanya apa kulun dengan jami'an? Bedanya adalah, kalau jami'an bermaksud semuanya itu ibaratnya pukul rata. Jami'an pengertian semua sama. Tapi kalau kulun, semua pengertian per individunya itu. Contoh, maaf ya, contoh. Saya seorang kepala sekolah ngasih pengumuman kepada murid saya dengan bahasa seperti ini. Semua murid besok libur. Sekarang saya rubah kalimatnya. Tiap-tiap murid besok libur. Itu beda pengertiannya. Kalau saya bilang semua murid besok libur, itu bermaksud kena seluruhnya. Siapa saja yang merasa murid harus libur. Nah, kalau pakai jami'an, semua murid besok libur. Kalau pakai kulun, tiap-tiap murid besok libur. Apa sih pakai tiap-tiap? Anjuran per individunya. Nah, sama di sini. Kenapa ayatnya nggak pakai kata-kata jami'an? Kok pakai kata kulun? Jawabannya adalah, kalau pakai kata-kata jami'an, berarti seluruh hewan, bacaan tasbihnya itu lafadznya sama. Nadanya sama. Gerak sholatnya sama. Misalnya ayam, nadanya bukan kukuruyuk, tapi bersiul kayak burung. Ikan, bersiul kayak burung. Bebek, bersiul kayak burung. Padi, bersiul kayak burung. Semuanya satu suara. Misalnya burung ya, satu suara. Kalau pakai jami'an. Makanya dalam ayatnya nggak akan mau berbunyi jami'an qad alima sholatahu. Yang ada adalah kulun. Apa kulun? Masing-masing hewan Allah ciptakan suaranya beda-beda. Karena kulun per individu hewannya itu. Karena beda suara hewannya, begitu pula beda bacaan tasbihnya dengan suara masing-masing. Karena pakai kulun. Nah, ya. Tuh.
Nah, kulun. Ya. Nah, contohnya padi termasuk mafis samawati. Apa? Benda mati di bumi. Wal ardi bumi. Padi juga bertasbih. Padi bertasbih. Cuma kita nggak paham tasbih. Nah, ini kalau tinjau ilmu tasawuf yang saya pelajari, maaf ini contoh kasus ya. Misalnya, saya naik sepeda motor, jalan raya dekat sawah. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Ya, ini contoh kasus ya. Maaf, ini contoh buruk. Ini contoh buruk ini. Handphone saya berbunyi. Maka saya berhenti untuk mengangkat telepon. Ya, nah, ketika saya sedang telepon dengan orang yang di sana, dia tentu ya, ternyata orangnya, maaf ya, sedang marah-marah kepada saya. Saya jadi emosi, marah-marah juga, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata yang buruk-buruk kepada orang itu. Nah, ini kalau ditunjuk ilmu tasawufnya, ketika saya minggir di pinggir jalan yang dekat sawah, sawah ada padinya, padi sedang bertasbih. Lah kalau saya itu maaf ya, dengan suara saya kasar, memaki-maki orang, dengan suara kotor, suara yang buruk-buruk, itu sama saja secara kasarnya mengganggu kesibukan tasbihnya padi itu. Karena padi merasa berisik, terganggu suara saya. Hakikatnya saya mendolimi padi itu. Maka, ini hikmah ya, maka padinya tidak rela kepada amalan saya yang buruk itu. Karena padi ketika bertasbih terganggu suara saya yang buruk itu. Maka padi dalam tanda kutip bisa mohon kepada Allah supaya saya diadab. Berupa apa? Macam-macam. Misalnya ketika saya makan beras, makan nasi dari beras, ya, beras dari padi, ya, maka padi nggak rela. Ya Allah, saya nggak rela kalau dimakan orang itu. Akhirnya apa? Beras yang saya makan itu nilai keberkahannya alias nggak barokah, nggak menyehatkan. Akhirnya apa? Beras saya makan sia-sia. Ya. Jadi nggak menyehatkan, nggak barokah karena beras dari padi. Padi merasa terdolimi oleh perbuatan saya. Gara-gara saya mengganggu kesibukan tasbihnya. Maka saran saya, kalau kita tuh maaf ya, niat ingin ngomong buruk, jangan dekat-dekat benda-benda yang sedang bertasbih. Nah, karena kita nggak tahu benda apa yang bertasbih, maka dari itu jangan berngomong buruk. Itu hikmahnya. Karena kita nggak lepas dari benda-benda. Ya, handphone pun benda masalahnya. Sepeda motor juga benda masalah. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah melarang kita berkata buruk, melarang kita berkata buruk, melarang kita berbuat buruk. Kenapa? Karena mengganggu tasbih makhluk-makhluk sekitar kita. Ini hikmahnya. Kenapa kita makannya nggak barokah? Kenapa kita rezeki nggak barokah? Karena kita mendolimi rezeki tersebut. Contohnya ayam sama bebek. Ini maaf ya, saja. Ayam bertasbih, bebek juga bertasbih. Ya. Nah, barang siapa memakan bebek, bukan makan bebek Rasul ya, ya makan bebek sudah siap saja maksudnya ya. Ada lagunya itu ya, potong bebek selamat, ya sponsor ya. Bebek, makan bebek atau ayam misalnya loh ya. Nah, ayam bebek itu bertasbih. Gara-gara disembelih oleh kita, maka bacaan tasbihnya si bebek dan ayam berhenti. Kan nggak ada nyawanya, mas berhenti. Nah, karena kita makan bebek, makan ayam, maka hakikatnya kita tuh sebagai khalifatan fil ardi. Fil ardi, apa khalifah? Pengganti. Makanya para mufasir menafsirkan, apa khalifatan kok tanwin ya? Kok tanwin ya? Isim nakiro umum, penafsirnya bebas. Termasuk pengertian kita tuh khalifah, pengganti bagi hewan-hewan yang kita makan itu. Ya, ini apa? Ketika bebek masih hidup, bisa bertasbih. Gara-gara kita tangkap, kita sembelih, kita makan, maka harus kita meneruskan tasbihnya bebek. Ayam kita makan, harus meneruskan tasbihnya ayam. Ya, jadi barang siapa makan ayam, makan nasi, makan beras, kok tidak nyembah Allah, kok tidak muji Allah, itu mendolimi makanannya. Mendolimi hewan yang kita makan. Jadi hewan yang kita makan merasa terdolimi apa? Karena nggak bisa meneruskan tasbihnya dia kepada Allah. Nah ini hikmahnya. Ini hakikatnya loh ya. Kenapa kita diperintah nyembah Allah?
Karena kita makan misalnya. Karena kita makan apa yang diciptakan. Jadi kasarnya maaf ya, barang siapa tidak bersedia nyembah Allah, nggak apa-apa silakan. Asalkan lepas fasilitas. Jangan makan apapun ciptaan Allah. Silakan keluar dari kolongnya langit bumi. Cari yang lainnya. Itu hakikatnya. Berarti maaf ya, kita itu tidak berkutik. Karena kita sudah hidup di bumi dan pakai fasilitas dari Allah, maka mau nggak mau meneruskan tasbihnya beras, tasbihnya ayam dan bebek, termasuk ikan. Nah ini contohnya. Ikan juga bertasbih ya di lautan itu. Nah, ikan bertasbih. Ingat bahwa ikan atau hewan adalah makhluk Allah juga bertasbih. Cuma bedanya adalah ini contoh 3 makhluk ya bedanya. Ustadz, sekarang 8:30 lebih nih. Ya ntar lagi ya. Silakan diseruput kopinya, dicerput camilannya. Udah habis Ustadz, ya sudah silakan ngambil yang lain lagi. Ya. Ingat ya, 3 makhluk, malaikat, manusia, dan hewan. Bedanya, malaikat hanya dikasih akal. Hewan hanya dikasih nafsu. Sedangkan manusia, akal dan nafsu. Apa hikmahnya? Nah, ini belajar lagi, contoh ikan. Ikan hanya punya nafsu. Jadi ketika dia bertasbih dalam laut, Allah, Allah. Makanya maaf ya, kenapa ikan kok mulutnya hap, hap. Itu bukan bernapas itu. Napas ikan dari insang, bukan dari mulutnya, dari insangnya dan mulutnya ya. Mulutnya bertasbih itu. Allah, Allah. Maaf ya, saya perhatikan ya, biar dramatis. Allah, Allah, Allah. Nah, ikan kan hewan. Hewan punya nafsu, maaf ya kasarnya. Sealim-alimnya ikan bertasbih, tetap akan tergoda kalau lihat makanan. Makanya pas kita mancing ya, misalnya ya, ada serombongan ikan, 5 ekor ikan di lautan, sedang bertasbih, Allah, Allah, Allah. Nah, ketika ada umpan yang kita taruh di laut ya, nah ada umpan, ada 2 ikan, 1 ikan tergiur noleh, wah ada cacing nih, langsung makan. Jadi hikmahnya apa? Hewan itu apa ya? Ada kelemahannya. Ya, kasih aja materi, kasih aja umpan. Senurut-nurnya hewan, sepatuh-patuhnya kepada Allah, tetap kalah dengan nafsunya itu. Nah, jadi hikmahnya, ketika ada serombongan ikan sedang berenang di lautan bertasbih, terus kita pancing pakai umpan, ada 1 ikan yang, maaf ya, tasbihnya kendor. Kenapa kendor? Nggak konsen, gagal fokus, karena ngelihat ada cacing, ada umpan, langsung dimakan. Nah, ya. Nah, oh berarti hikmahnya ketika ada 5 ikan sedang bertasbih, karena 1 ikan ngelihat melirik ada umpan pancing, jadi kendor, jadi nggak khusyuk. Ya, jadi nggak khusyuk tasbihnya. Langsung tasbihnya diam, segera memakan umpan itu. Nah, karena kita yang mancing merasa tergerak-gerak pancing, kita angkat, dapat ikan 1. Nah, ya. Nah, di satu sisi ikan itu diserok oleh kita, dipancing oleh kita, maksudnya tergoda oleh kita karena tasbihnya kendor. Kalau kita manusia, tasbihnya kita kendor, ya grafik iman kita kan yazidu wa yanqusu. Ketika yanqusu, ketika grafiknya turun, itu kendor tasbihnya. Nah, kalau kita tasbihnya kendor, diserok oleh iblis, diserok oleh setan. Sama di sini ikan, kalau tasbihnya kendor, diserok oleh manusia, dipancing oleh manusia, karena dia sedang muji Allahnya. Nah, setelah kita pancing, kita bawa pulang ke rumah, kita sembelih, terus kita makan. Nah ini, di satu sisi ikan merasa bersalah karena ketika di air kendor tasbihnya, maka sebagai hukuman Allah kehendaki ikannya diserok, dipancing oleh manusia. Ini satu sisi buruknya ikan. Tapi sisi nilai plusnya si ikan sendiri yang kita makan, dia masih bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ya Allah, ini bahasa saya, ikan bersyukur ketika kita tangkap itu. Kenapa? Karena dengan ikan kita makan, maka menyatu dalam diri kita menjadi darah. Maka kita bertasbih dengan lisan kita yang fasih itu. Ya, itulah hikmahnya kenapa di apa ya,
dalam Al-Quran atau hadis ada suatu keterangan bahwa seburu-burunya suara itu suara himar, gitu ya. Bukan bermaksud menghina. Apa hikmahnya? Suara himar ketika bertasbih itu kefasihannya, ibaratnya makhrajul hurufnya itu susah ditebak. Baca apa susah tebak. Ini sama hewan loh ya, ibaratnya susah tebak. Ya. Termasuk ikan, termasuk bebek, termasuk ayam. Itu tasbihnya tidak sefasih manusia. Tidak sefasih manusia. Tidak manusia. Maka ikan ketika kita makan dia bersyukur karena bisa bertasbih dengan suara kita itu. Ini hikmahnya. Jadi nilai plusnya ikan ketika bersyukur tertangkap oleh pancingnya kita itu. Maka kalau kita makan ikan harus meneruskan tasbihnya ikan. Karena kita adalah fil ardi khalifatan. Kita tuh khalifah sebagai pengganti meneruskan geraknya, sholatnya para hewan yang kita makan dan meneruskan ucapan tasbihnya hewan-hewan yang kita makan, termasuk tasbihnya padi beras yang kita makan. Nah, termasuk 4 unsur alam semesta, api, angin, air, tanah. Api kita butuh untuk memasak. Angin kita butuh udara. Air kita butuh, tanah kita butuh. Nah, dengan kita memanfaatkan api, angin, air, tanah itu kalau kita memanfaatkannya, maka kita harus menjiwai sifat-sifat dari 4 unsur itu. Api, angin, air, tanah. Gerak sholat berdiri, kepala di atas. Ini mensifati api dalam diri kita. Gerak sholat ruku, kepala datar. Mensifati adanya angin, oksigen dalam diri kita. Sujud, kepala bawah. Mensifati adanya air dalam diri kita. Kemudian tanah itu rendah tak bergerak, duduk kepala rendah. Mensifati adanya tanah dalam diri kita. Oh, berarti gerak sholat 4 ini itu adalah kita tuh sebagai khalifatan. Ya. Neruskan geraknya, sholatnya air. Nerusnya geraknya, sholatnya api. Neruskan geraknya, sholatnya api sifatnya mengarah ke atas, maka berdiri. Angin sifatnya berembus datar, maka ruku. Air sifatnya mengalir ke bawah, maka sujud. Tanah sifatnya gerak rendah, diam tak bergerak, maka duduk. Akhirnya, oh berarti dengan kita beribadah, sholat, menyembah, itu sama saja kita meneruskan geraknya api, angin, air, tanah. Ini hikmahnya ya. Jadi kita selama kita masih bergerak, beribadah, sholat, dan bertasbih, maka unsur alam semesta masih mau bersahabat dengan kita. Air mau bersahabat. Api, angin, air, tanah bersahabat juga. Ikan-ikan doain kita. Ayam, bebek doain kita. Padi-padi doain kita. Ingat kata Rasul, ikan-ikan di lautan, semut-semut di rumah kita itu bertasbih, doakan si penghuninya, doakan manusia. Kalau kita ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada kita, tidak saling mendolimi maksudnya. Nah, apa sih kita itu fil ardi khalifatan? Ingat bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya baca perkata ya. Laqad sungguh benar-benar khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi ahsani di dalam sebaik-baik takwimin bentuk. Ayo, yang merasa anggota tingkatan paket 6 tahu takwimin. Apa takwimin? Dari kata qawwama yuqawwimu takwiman. Kalau koma berdiri, kalau qawwama membuat berdiri, menjadikannya berdiri, alias arti bebasnya qawwama menegakkan. Menegakkan atau memfungsikan. Makanya apa sih aksani takwim? Sebaik-baiknya bentuk. Bentuk apa? Bentuk yang fungsional. Karena kata kerja qawwama yuqawwimu menegakkan atau memfungsikan. Bukan bentuk pengertian fisik, maaf ya. Barang siapa lahir pasti tidak cacat. Oh, enggak mesti. Apa sih takwimin? Bentuk yang sempurna, bukan sempurna pengertian fisiknya. Sempurna pengertian difungsikannya itu bisa sempurna, gitu maksudnya. Berarti Allah menciptakan manusia itu di dalam sebaik-baiknya bentuk yang fungsional. Kenapa? Karena kita supaya bisa difungsikan oleh siapa? Oleh Allah. Kita tuh khalifatan bagi Allah untuk bagi-bagi rahmatnya kepada makhluk bumi. Contoh misalnya
Ya Allah, kenapa kok saya dibuat sakit ya? Jawabannya adalah hikmahnya loh ya. Karena Allah ingin bagi-bagi rahmat. Berupa apa? Berupa rizki. Rizki kepada siapa? Rizki kepada apoteker lewat pasien. Rizkinya dokter lewat pasien. Oh berarti dengan sakitnya kita itu merasa sebagai khalifatan bagi Allah. Supaya ketika bayar obat nggak merasa mengeluh karena kemahalan. Ketika berobat ke dokter nggak merasa mengeluh karena kemahalan. Merasalah menyampaikan. Jadi maaf ya, lidahnya dokter itu bilang, berapa dok biayanya? 100.000. Ingat bahwa hakikatnya Allah menggerakkan supaya berkata itu. Supaya kita merasa rela menjadi media bagi Allah, menyiapkan rizkinya 100.000 kepada hamba Allah, dokter itu. Ketika ke apotek, berapa ini totalnya obatnya? Berapa? 50.000. Jangan mengeluh, merasalah Allah yang menggerakkan lidah dia berkata seperti itu. Allah ingin bagi-bagi rezeki kepada apoteker lewat sakitnya kita. Kita tuh khalifatan bagi Allah. Dan sebaliknya, kita juga khalifatan bagi makhluk bumi untuk meneruskan sholatnya atau tasbihnya kepada Allah. Ya, beras jadi nasi, nasi kita makan, ayam bebek kita makan, ikan-ikan kita makan, kedelai jadi tempe, jadi tahu kita makan. Itu bertasbih loh ya, hati-hati ya bertasbih. Oh berarti gambar ini Allah itu ya menciptakan Adam manusia sebagai khalifah, termasuk kita ini insana khalifah untuk dipakai Allah media sebagai khalifah pengganti bagi Allah, bagi-bagi rahmat untuk penduduk fil ardi. Dan sebaliknya kita di bumi itu juga sebagai media dimanfaatkan oleh makhluk selain kita untuk dipakai media menyampaikan tasbihnya mereka kepada Allah. Kita tuh makhluk pertengahan dipakai oleh Allah dan juga kita dimanfaatkan dipakai oleh makhluk di bumi. Kita adalah fi aksani takwimin sebagai bentuk yang fungsional supaya bisa difungsikan oleh Allah sebagai media bagi-bagi rahmatnya dan kita difungsikan oleh ikan, bebek, ayam, padi untuk dipakai media bertasbih, gerak salat, menyembah Allah. Sekarang kesimpulannya, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kita punya konsekuensinya. Ada meneruskan sholat tahu watas bikahu. Meneruskan sholatnya benda-benda yang kita makan, meneruskan tasbih muji Allah yang kita makan itu. Apa sholat tahu? Gerakan sholatnya kita teruskan. Apa tasbih kau? Ucapannya tasbih kita teruskan. Maka pas kita gerak sholat atau wirid pikir, akhirnya apa ya? Iya karena butuh. Apa nak butuh? Kami menyembah. Kami itu siap. Saya beserta seperangkat makhluk yang ada berdiri saya. Misalnya peci saya nempel juga bertasbih. Baju saya, sarung saya, dan saya bisa gerak Allahu Akbar karena di makanan juga bertasbih. Maka ya Allah kami nak butuh semuanya akhirnya persembahan dalam kebersamaan. Inilah hikmahnya kenapa di Al-Fatihah pakai nak butuh. Kami bukan aku. Karena dalam diri kita ada seperangkat unsur alam semesta yang beserta kita bertasbih dalam gerak sholat kita di situ. Nah, ini mulai sekarang, mari setiap kita lihat burung, lihat benda apapun, ingat lafaz ini, kita harus meneruskan sholatnya dan tasbihnya. Demikian materi singkat untuk pertemuan kali ini tentang lafaz sholat tahu wa tasbihahu. Sebelum saya akhiri, yang pengen bertanya, silakan bagi moderatornya dibacakan lafaznya. Kalau bertanya, silakan Pak Waskito barangkali. Apakah ada? Untuk yang tulisan tidak ada. Oh ini ada barusan masuk ini dari Pak Azali ini. Bagaimana Ustadz? Sebentar. Bagaimana Ustadz caranya agar kita bisa menyadari dan bisa melaksanakan akan tugas kita sebagai khalifah? Balik tadi. Ini balik ini yang atas ini apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Gitu. Makanya kata orang itu makan ingat sholat, benar itu. Maksudnya apa? Ingat bahwa yang kita makan itu adalah semuanya bertasbih. Maka mari meneruskan tasbihnya lewat gerak sholat itu sendiri. Oh berarti hakikatnya kita tuh khalifah dalam segala bidang, dalam segala aspek. Itu tuh khalifah.
Maksudnya bahwa mari kita itu tidak menyalahgunakan benda apapun untuk berbuat buruk. Karena kita nanti mendolimi, mendolimi ucapan tasbih mereka. Ini ya. Jadi kasarnya, kalau kita maaf contoh buruk. Kalau kita ingin berbuat dosa, jangan melibatkan banyak pihak. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, ajak banyak pihak. Karena semua benda senang kalau diikut sertakan. Nah, mana buktinya? Oh banyak. Contoh yang nyata. Rasul pernah ya ketika dulu itu ketika berkhutbah Jumat itu mimbarnya berupa batang kurma, hanya batang kurma saja yang masih sederhana. Nah, ternyata para sahabat punya inisiatif membuat mimbar yang bagus. Nah, semenjak Rasul pakai mimbar yang bagus, maka batang kurma yang sebatang itu dipinggirkan akhirnya. Akhirnya menangis. Ya. Rasul kan bahasa benda mati ya. Rasul mengambil lagi bendanya. Rasul bilang, para sahabat, ini menangis ini karena merasa tidak lagi diikutsertakan pada amal Rasul dengan khutbahnya itu. Oh berarti ketika Rasul berkhutbah itu amalan kebaikan. Nah, benda yang enggak diajak Rasul merasa sedih. Maka dari itulah kalau kita makan apapun, minum apapun, jadi energi tubuh, kok kita beramal keburukan, hakikatnya mendolimi yang kita makan. Kita enggak sadar jadi khalifah berarti. Jadi salah satu terapi sederhana kita sadar berkhalifah adalah ketika mau makan, makannya segala sesuatu didahului pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Jadi dengan izin kepada Allah, bahwa ya Allah, apa yang saya makan ini memang saya buat mati. Ayamnya saya sembelih, ikannya saya sembelih, berarti enggak bernyawa. Maka nggak bisa bertasbih lagi. Maka teruskan Allah, saya berjanji dengan saya makan, saya teruskan tasbihnya ikan itu. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ke sana penghayatannya itu. Jadi bagaimana cara sadarnya? Ya ketika mau makan minum. Itu contoh paling sederhananya. Sadar bahwa sebelum kita makan harus niat meneruskan tasbihnya makanan tersebut. Nah, itu hikmahnya ke sana. Ada lagi barangkali Pak Waskito silakan dibacakan. Ya, ada lagi dari Pak Arif Setio ini. Bagaimana pahala bertasbih untuk anak autis dan Down syndrome? Karena mereka lahir sudah diciptakan tidak sempurna akal dan kesadarannya, Ustaz. Ya. Jadi Allah itu ingat ya, takwiman balik lagi. Allah punya maha punya segala cara memberikan kemudahan bagi makhluknya dalam kondisi maaf ya separah apapun. Contoh nggak usah jauh-jauh. Misalnya maaf ya, ada orang tua sholatnya nggak bisa berdiri, bahkan nggak bisa duduk, bahkan ya nggak bisa selonjor gerak, nggak bisa, hanya bisa berkedip. Maaf ya, karena stroke-nya nggak bisa berkedip. Nah, oh berarti Allah itu tetap beri kemudahan bagi bersangkutan untuk bertasbih lewat sholat berkedipnya itu, sholatnya itu. Termasuk anak tadi itu. Anak tadi itu. Ya. Jadi anak tadi itu Allah berikan kemudahan yang versi dia, yang kita nggak tahu. Dia merasa nyaman ketika apa kita nggak tahu. Dengan bahasa perasaan dia itu kepada Tuhannya itu kita nggak tahu. Nah dan kalau kita ingin ada amalan mengajarkannya terapi supaya biar itu kenal kepada Tuhannya, mari kita ada amalan ngajarin dia dengan segala cara kita masing-masing, dengan berbagai metode pendekatan secara personalnya atau psikologisnya tentang dikenal tentang masalah ketuhanan. Minimal itu melihat lafaz Allah, maka supaya senyum. Minimal itu. Lihat masjid supaya senyum. Minimal itu. Nah, senyum itulah ungkapan bacaan tasbih dia kepada Tuhannya akhirnya. Ini hikmahnya saja. Ya, hikmahnya. Jadi Allah tetap ngasih kemudahan bagi yang bersama separah apapun. Nah, untuk kita, karena kita supaya ada amalan, masih mengajarkan minimal ngajarin dia ngeliat apapun supaya berubah sikap mimiknya itu. Nah, kita ajarkan bahwa masjid hal yang baik, lafaz Allah hal yang baik, maka supaya direspon dengan senyuman. Oh, berarti senyum itulah ungkapan bacaan tasbih yang bersangkutan kepada Allah. Itu barangkali nggak bisa bicara apapun. Ini hikmahnya saja. Nah,
Ada lagi yang lainnya barangkali? Artinya ada kewajiban dari orang tuanya untuk tetap mengajarkan itu, Ustaz. Betul, supaya ada amalan. Pada amalan. Maaf ya, maaf contohnya, maaf ya. Misalnya, saya punya teman buruk namanya si A. Karena buruk, maka saya baiki, saya dakwai, saya nasihati. Jadi sadar, selesai. Jadi orang baik. Nah, di satu sisi saya bersyukur, alhamdulillah Allah, usaha saya nggak sia-sia, dia jadi baik. Nah, ini satu sisi ya. Sisi yang lain hakikatnya adalah, kalau dia jadi baik, maka saya berhenti. Apa? Berhenti, nggak lagi berdakwah kepada dia, berhenti, nggak ada amal akhirnya. Nah, itulah hikmahnya kenapa Rasul di Mekah dan di Madinah, Rasul mendakwai orang, kenapa kok nggak nyampe? Siapa? Kenapa orangnya kok nggak sadar? Tetap kafir, tetap ingkar, tetap Yahudi, tetap munafik. Itu hikmahnya. Dengan tetap jadi orang buruk, maka kita tetap ada amalan terus menerus. Itu ya di amalan ya. Jadi hakikatnya hikmahnya, kalau kita mendakwai orang ternyata kok nggak sadar juga, bersyukurlah. Bagi Allah itu masih kesempatan. Berarti ibaratnya ladang dakwah kita, orang itu aja, nggak usah ke yang lainnya. Berkali-kali kita di situ. Bersyukurlah. Dengan dibuat Allah nggak secara sadar, jadi kita masih kesempatan berkali-kali. Ada numpuk-numpuk amalan pahala itu, gitu gimana ke sana. Itu. Karena biasanya kita itu tidak lagi berbuat baik kepada orang kalau orangnya sudah baik. Benar ya? Benar kan ya? Ke sana ya. Ini contohnya. Jadi bersyukurlah kalau kita tuh barangkali menasihati orang kok nggak sadar juga ya, bersyukurlah. Itu berarti ladang kita amalan ya di situ, berarti Allah di situ. Kita berkali-kali meskipun maaf ya, sampai akhir pun nggak kan dia beriman, nggak masalah. Allah nilai amalan kita, bukan hasil dari amalan kita. Maksudnya Allah nggak nilai hasil akhirnya, tapi usaha menuju hasil akhirnya. Contoh, saya berdagang di pasar, Allah nggak nuntut, wahai pedagang, kalau jualan harus untung, nggak gitu. Nggak gitu Allah nuntutnya. Apa nuntutnya? Wahai pedagang, kalau jualan harus timbangannya jujur, nggak nipu konsumen mengenai hasil akhir untung seberapa. Allah sudah ngatur. Allah nggak nuntut hasil akhir, tapi usaha menuju hasil akhir itu Allah nilai. Nah, jadi amalan. Ini hikmahnya. Ada lagi Pak Waskito barangkali? Untuk yang tertulis tidak ada, Ustaz. Ini barangkali teman-teman ada yang langsung tanya, silakan. Yang bertanya silakan dan langsung mikrofonnya diklik sebelum ditutup kelasnya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya boleh tanya, Ustaz. Oh, boleh ini. Ini namanya ya, kaji mumpung ini ya. Silakan, Pak Waskito bertanya. Tadi kan semua hewan, jadi semua hewan itu bertasbih, Ustaz ya. Nah, yang saya pikirkan itu termasuk, maaf, anjing dan babi, Ustaz ya. Dalam kondisi dia sendiri najis itu tetap bertasbih gitu, Ustaz. Ya, jadi masing-masing hewan punya bahasa. Bertasbih. Betul. Jadi kalau kita lihat babi, dilihat dulu dari sudut pandang apanya, gitu maksudnya. Sudut pandang dia sebagai makhluk Tuhan, bertasbih pada Allah. Lihat bahasanya dia itu. Kita jangan gini, maaf ya ini contoh kasar ini. Allah itu gimana sih nyiptakan babi tapi diharamkan? Ya nggak usah diciptakan kalau gitu. Jangan gitu protes kepada Allah. Allah bilang babi haram. Kenapa diciptakan? Jangan gitu protesnya. Ingat bahwa balik lagi subhana. Apa subhana? Yusabiku. Apa subhana? Maha suci dari perbuatan yang sia-sia. Maksudnya apa? Allah nyiptakan babi itu nggak sia-sia, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Misalnya dalam ekosistem mata rantai makanan. Bermanfaat itu. Kalau nggak ada babi, ini hasil akhir pencernaan makanan siapa yang mengolah kalau nggak babi? Ini contohnya ya. Yang kedua, di babi Allah utus untuk bertasbih pada Allah, bertasbih kepada dengan bahasa dia itu. Ya, suara anjing menggonggong bahasa dia itu. Ya, enggak semua anjing buruk. Ya, enggak semua babi buruk. Buruk pengertian maaf ya, ganggu manusia. Buruk pengertian maaf ya, ganggu makhluk yang lainnya. Ya, yang kita enggak tahu. Kalau dalam sudut pandang yang lainnya, baru, babi najis, anjing najis, sudut pandang yang lainnya. Tapi sudut pandang pihak babi anjing sendiri, dia punya kewajiban juga pada Tuhannya, bertasbih memuji Allah.
dengan bahasa dia itu. Nah, jadi inti kasarnya, hakikatnya kita jangan ganggu babi. Kalau kita nggak diganggu itu aja intinya. Ya. Oh. Misalnya babi masuk perkampungan terganggu ya silakan dia amankan. Ya, udah aja itu. Selama nggak ganggu ya jangan ganggu. Itu aja. Ada lagi Pak Sugito barangkali yang bertanya secara langsung. Monggo teman-teman barangkali ada. Kalau Pak tidak ada Nuril. saya lagi ada tuh. Ini ada Oh, Pak ada Nuril. ya. Monggo. Pak Nuril bertanya Pak Nuril. Oh tidak. Kalau nggak ada, maaf ya. Singkat materinya karena sudah malam. Atau Allah. sedikit Ustaz. Ini sedikit Ustaz. Boleh? Saya tanya lagi. Boleh. Tadi di apa tadi Al-Isra 44 itu kan ada kata in, jika ketemu ilah kan sama dengan ma ketemu ilah Ustaz. Betul, tidaklah. Betul. Nah, iya, kenapa yang di surat Al-Isra itu nggak pakai ma aja Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya. Kok pakai in gitu Ustaz? Ya. Ada maknanya atau gimana Ustaz? Oh, ini namanya pertanyaan tingkat tinggi nih ya. Tingkat tinggi nih. Karena dari lantai 10 Ustaz. Iya, betul di apartemen lantai 10 ya. Ini ya. Pak Puskito, jawabannya ada di makalah yang pernah saya kirim di YouTube-nya ada tuh tentang in tidaklah. Nah, beda ini. Oh, gitu, kalau ma tidaklah menyangkal perbuatan yang telah terjadi. Kalau in tidaklah menyangkal perbuatan yang akan terjadi. Pakai in tidaklah. Nah, itu. Oh, akan. Silakan buka lagi tentang rekaman video berbunyi judulnya in tidaklah, ada di situ lengkap keterangannya. Ya, biar baca-baca lagi maksudnya ya. Iya, Ustaz. Materi maaf hari ini singkat materinya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Udah saya tutup ya. Itu ketua kelasnya sudah ngasih kode juru kuncinya mau tutup. Ya. Pak Sugito, terima kasih ya nampingi saya tadi ya. Terima kasih Pak Sugito. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Sehat-sehat selalu Ustaz. Saya tutup ya.